Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita, menyempatkan waktu kita, meringankan langkah kaki kita guna menyelesaikan, menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai. Selanjutnya, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, begitu banyak rahmat yang telah Allah turunkan, rasanya tak sesuai, tak sebanding, tak sepadan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam senantiasa mari kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita baginda agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita dimana Allah daya dihimpun bersama mereka dalam satu khalifah Anda yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini Khatib mengajar mengingatkan utamanya kepada diri pribadi Khatib dan para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, benar-benar takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini Jumat, Khatib akan menyampaikan sedikit khutbah cara mengatasi hati yang gelisah di dalam agama Islam. Ada beberapa penyebab hati seseorang menjadi gelisah, gundah gulana, tidak tenang adanya. Yang pertama, memudahnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan perintah dan mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lupa untuk bersyukur, kurang bersabar dan sering mengeluh dalam menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang kelima, terlalu ikut campur urusan Allah Subhanahu wa taala, mencampuri perkara-perkara yang sudah menjadi urusan Allah, justru akan membuat seseorang mudah gelisah, tidak akan tenang. Misalnya terlalu mencampuri atau memusingkan masalah jodohnya, masalah rezekinya, masalah kematiannya, hingga enggan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Ada beberapa cara,
Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan salah satu bentuk pengendalian diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan lebih terasa tenang, tentram dan damai. Salah satu bacaan zikir yang dapat diamalkan untuk mengatasi rasa gelisah kita adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Dia sebaik-baik wakil yang kami dambakan, dan Dia sebaik-baik penolong yang kami harapkan. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Cara mengatasi hati yang gelisah yang kedua adalah memperbanyak atau membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah obat yang paling ampuh, yang mampu meredam perasaan gelisah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, seorang ahli Al-Quran sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kalau perasaan tak tenang, jiwa gelisah dan pikiran kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau membaca Al-Quran atau engkau dengarkan orang-orang yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu yang mengingatkanmu hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau akan berkhidmat, mendekatkan dan mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Cara mengatasi hati yang gelisah yang ketiga adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Untuk menenangkan hati dan pikiran, kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Permasalahan yang dihadapi mungkin tidak sebanding dengan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan menyadari hal tersebut, maka insya Allah rasa gelisah akan perlahan-lahan pergi menghilang dari diri kita. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Cara mengatasi hati gelisah yang terakhir adalah menjalin hubungan silaturahim. Dengan menjalin tali silaturahim kepada kita, maka hati dan pikiran kita tidak akan gelisah dan akan membuat kita justru akan lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhwanikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Quran, pandai bersyukur serta menjalin saling silaturahim sehingga kita dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta hati kita selalu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.